Untuk menjawabnya, saya ambil keterangan dari kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in pada juz yang pertama yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Adiyati Al-Bakri.
Jadi bagaimana sih hukumnya orang yang mengaji namun tidak paham apa yang disampaikan atau dia nggak mengerti apa yang sedang dibahas? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh Syekh Abi Bakar bin Sato, dan dikatakan man dhahaba sinten mawon tiyang ingkang ragu, ingkang hadir, ingkang datang gitu ya. Man dhahaba barang siapa yang pergi menghadiri ila alimin kepada orang alim atau ke majelis taklim, wa jalasa indahu, dan dia duduk di sisi orang alim atau di pengajian itu, walam yuqdar, dan dia tidak memahami, dia nggak mengerti ala hifdzi syai'in, untuk menghafalkan sesuatu pun, mimma qalahu, apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut, aqallahu sab'a karamatin, Allah akan memberikan kepadanya sab'a karamatin, 7 karomah. Jadi orang yang mendatangi majelis taklim, orang yang mendatangi orang alim, kemudian diajarkan ilmu dan dia enggak paham, dia enggak ngerti, bahasa kita mah apa yang disampaikan biasa aja, terpulang lupa kan gitu ya. Wala hifdzi syai'in, dia enggak bisa menghafalkan apapun dari ilmu tersebut, maka orang seperti itu a'tahullahu sab'a karamatin, Allah akan memberikan kepadanya 7 karomah. Jadi 7 kemuliaan. Enggak pahamnya aja, enggak ngertinya dapat 7 kemuliaan. Apa 7 kemuliaan itu? Awaluha, yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin, dia mendapatkan keutamaan orang yang ngaji. Orang yang ngaji pahalanya banyak ya. Jangankan udah nyampe, belum nyampenya aja pahalanya gede. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a man taqala li ta'allama ilman ghufirallahu qabla ayyatua. Junuka sya'ata bi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan ala kami fi alfi raqabatin. Jadi orang yang ngaji ya, walaupun dia enggak ngerti, walaupun dia enggak paham, mungkin karena oon gitu ya, atau karena terbelakang, atau karena ya apapun, itu dapat 7 kemuliaan. Yang pertama, mendapat kemuliaan orang yang nuntut ilmu ya. Yang dituntut itu ilmu, bukan pahamnya ya. Kalau yang jadi patokan paham, mungkin kita pasti banyak dosa ya, karena yang dituntut adalah ilmu ya. Kalau dituntut paham sementara kita belum paham, berarti kita berdosa ya. Yang berdosa adalah yang tidak nuntut ilmu, bukan orang yang nggak paham. Kalau orang udah nuntut ilmu namun kagak paham-paham, ya itu mah mungkin udah bagian gitu, udah bagiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasaniha, kemudian yang kedua, ada berapa tadi karomahnya? Ada 7. Wasaniha, yang kedua, madama indahu jalisan kana mahbusan anil dunub wal khotoya. Yang kedua keutamaannya atau karomahnya adalah madama indahu, selama dia duduk di majelis ilmu, selama dia duduk dekat dengan orang alim, selama dia duduk dekat dengan guru, selama dia mengikuti pengajian, jalisa dia duduk di tempat itu, karena mahbusan anil dunub wal khotoya, maka dia akan terjaga anil dunub wal khotoya, daripada dosa-dosa dan kesalahan. Jadi orang yang tak paham yang kedua itu,
dia akan mahbusan, terjaga dari apa? Anil dzunub, dari dosa-dosa, wal khataya, dan juga kesalahan. Jadi kalau kita duduk ngaji di pengajian ya kok kita duduk di pengajian nyampur sama guru-guru, nyampur sama orang ngaji, selama kita duduk terhindar dari dosa dan kesalahan, kecuali kalau dia sendiri yang bikin dosa. Artinya ngaji dekat orang alim, dekat guru, malah ustaznya diomong-omongin, gurunya dikata-katain. Tuh lihat tuh saya tuh, lu tahu gak kalau baru kemarin itu, tuh lihat tuh saya tuh ceramahnya begini-begini, mentang-mentang lagi serenteng tuh lihat guru tuh, gitu. Dalam artinya, atau dia ngomong sama tetangganya, itu dosa yang dia bikin sendiri. Makanya kadang-kadang banyak majelis ilmu bukannya dapat kebaikan malah berbuat maksiat. Kenapa? Pahalanya banyak ngaji, tapi pulang tidak ada pahala yang tersisa. Nah, untuk dilamin. Nah, jadi itu hati-hati. Kufa alaika ada kata Rasul, kita jaga lisannya. Wasalisuha, yang ketiga, idza kharaja min mansilihi, apabila ia keluar min mansilihi, dari rumahnya, nusilat alaihi rahmah, maka nusilat diturunkan atasnya rahmat. Amin. Jadi orang yang keluar dari rumahnya pengen nuntut ilmu, pengen ngaji tuh, maka ketika keluar dari rumah kita, nusilat alaihi rahmah, diturunkan atas kita rahmat. Paham urusan belakangan tuh. Ini udah ngaji apa belum? Belum ngaji ini belum. Ya, itu dapat pahala besar. Ya. Jadi jangan sepelekan yang namanya orang rajin ngaji ya. Maka nanti banyak ya orang di surga ibadahnya biasa, tapi pahalanya banyak. Kenapa? Dia bisa menjaga pahala walaupun sedikit. Nah ini yang penting. Kita bisa jaga pahala walaupun sedikit, tapi banyak ahli ibadah tidak berbuat apa-apa karena nggak bisa menjaga pahalanya. Jadi ibadah pahalanya banyak, ya ibadahnya banyak gitu, ya. Tapi yang nggak bisa jaga, nggak bisa jaga pahalanya. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Tuh yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabiuha, yang keempat, idza jalasa. Yang keempat, idza jalasa indahu, apabila dia duduk ya indahu, di sisi orang alim, nusilat rahmah, maka turun atasnya rahmat. Makanya kalau kita ngaji dianjurkan dekat sama guru, dekat. Ya Ustaz, kalau dekat semua kita main bangku-bangkuan disusun kan. Masih jangan jauh-jauh. Ini kebiasaan kita orang lagi, mohon maaf, kebiasaan kita. Pernah saya kalau taklim itu apa ya? Ini masjid kan panjang tuh. Jadi saya menghadap ke sana tuh gak ada orang. Menghadap ke depan gak ada orang. Kenapa? Jamaknya semua di pinggir. Saya geran semua, saya ada sono begini aja. Ya masih mending ada video, ada kamera itu. Lumayan kan bisa saya hello masuk TV ya. Tolong di subscribe gitu ya. Jadi alhamdulillah subscribe gitu. Ya. Jadi ketika kita duduk dekat dengan orang alim atau dengan guru, kita duduk dekat dengan guru, maka di situ Allah akan berikan kita rahmat. Loh, karena memang sangat ngaji dekat sama guru itu ada. Seperti halnya malaikat Jibril ketika datang mengajarkan kepada baginda Rasul, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Saking dekatnya Jibril sama Rasul itu, wawaddo akafaihi ala fakhidaihi, diletakkan tangannya di atas paha Rasul begini,
dekat ngaji itu dekat sebenarnya ya, dekat ya. Jadi kalau ngaji, deketin guru, mau saja deketin gitu, ini jauh banget. Lu maju seru terus aja, bukan bertakut. Lalu saja mati apa? Lagi kalau kita dekat sama ustaz, sama kiai, sama ustazah mah ngaji, insya Allah pahalanya ada gedean, bekalnya juga ada banyakan. Ya di depan guru-guru makan, waduh, buahnya banyak kan gitu ya. Masa ya habis segitu guru kan enggak kan? Ya ntar dia ceramah kan kita ambilin angkunya aduh gitu. Iya. Ntar begitu bangun, nggak mungkin kan itu yang namanya senapan buahan dibawa sama gurunya enggak. Ya, kita buat plastik, kita buntel lah itu berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi yang keempat, selama duduk dekat dengan guru maka dia diturunkan rahmat. Kemudian fatusibuhu bi barakatin, akan mendapatkan barakah ya seperti tadi ya. Dekat dengan guru atau segala macam dapat berkahnya. Wa khamisuha yang kelima, tuktabulahu hasanati madama mustami'an. Allah akan mencatat baginya hasanah kebaikan-kebaikan madama mustami'an selama dia mendengarkan ilmu. Nah ini penting nih. Selama dia mendengarkan ilmu, maka dia dicatat akan mendapatkan kebaikan. Perintahnya apa? Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, mendengarkan. Jadi kalau ada guru nerangin bu, jangan ikut rame ya bu. Lah guru sendiri nerangin ustazah lagi dia ngobrol berenam, lah kalah suaranya. Jadi mustami'an, walaupun dengerin, mau sambil lembutan deh, mau sambil cider, ngaji sambil nyender, atau mau jadi apa namanya tidur, ngaji sambil tidur, nggak masalah selama dia dengerin kan gitu ya. Dengerin. Maka Allah akan catat baginya kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal. Wasati suha yang keenam, khafathumul malaika bi ajnatihim wa huwa fihim. Khafathumul malaika bi ajnatihim, Allah akan mengutus malaikat yang akan melingkupi mereka semua, menaungi mereka semua ya. Jadi orang yang ngaji itu dinaungi oleh malaikat, sampai dikatakan malaikat melebarkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang alim ya, orang yang muta'alim ya. Itu dikepakkan atau dibentangkan sayapnya. Wasabi'uha yang keenam, kullu qadama yarfauha ya, setiap yang diangkat ya, yang diangkat yarfauha, yang diangkat apa? Qadam, kakinya. Artinya orang yang menuntut ilmu dia mengangkat kakinya ya, melangkah maksudnya. Jadi ketika dia melangkah mengangkat kakinya, yarfauha wa yada'aha, dan diletakkan kakinya, takunu kafaratan lidzunub, maka itu sebagai kifarat terhadap dosa-dosa, wa rafa'an lidarajat wa ziyadatan fil hasanat, dan mengangkat derajat dan juga menambah kebaikan-kebaikan. Jadi kita mau ngaji, keluar dari rumah, kaki yang kita angkat kemudian nempak lagi, kan nggak mungkin diangkat gak nempak ya. Jadi maksudnya langkah itu langkah kaki yang kita lakukan, maka di situ pahalanya itu sebagai kifarat penggugur. Nah ini banyak sekali nih apa maksiat-maksiat kecil kita, maksiat-maksiat kecil itu
akan gugur sebagai kafarat anil dzunub dari dosa-dosa kita, wa rafa'a darajat dan mengangkat darajat. Setiap kaki yang diangkat berarti diangkat derajatnya. Amin. Wa ziyadatin fil hasanat, kaki yang nempak ya diangkat, tadi kaki diangkat derajat. Kaki yang nempak itu akan ditambahkan sebagai kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang ngaji tambah jauh pahalanya tambah gede. Jadi besok pasti Pak Yono dari komplek kalau mau kemari lewat Solo pasar nyambung. Kalau sehingga nyampe sini di 6 ya, maksudnya kaki yang kita langkahkan, kita mau nempak naik kaki kita diangkat derajat, kaki kita nempak itu sebagai tambahan pahala. Amin ya rabbal. Itu keterangannya banyak. Itu 7 daripada keutamaan orang yang ngaji walaupun kagak tapi dengan begini jangan berarti ngeremehin ilmu, jangan. Mudah-mudahan gue masih nyampe. Mengapa 7? Mengapa ngaji di aja? Apa kalau perhatiin 7 udah 7 aja 7. Pahalanya untuk almarhum Haji Saihan bin Haji Sairin, Santa bin Alim, almarhumah Hajah Noriyah binti Haji Saihan, Asmani binti Haji Salvini, almarhumah Hajah Halimah binti Sulaiman. Ya, jazakumullah hasanal jaza. Ya, mudah-mudahan ya yang berinfak, yang bersedekah Allah tambahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Untuk hadiah almarhumah yang disampaikan ini, semoga dia mendapat kucuran pahala, diampuni salah dan dosanya, diluaskan kuburannya, dan dilapangkan jalan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyya wa 'ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatul Fatihah sabiru ya Isaiah bin Haji Said almarhum Santa bin Ali wa liruhi Hajah Noriyah binti Haji Said, liruhi Asmani binti Haji Salvini, liruhi Hajah Halimah binti Sulaiman, fa'atikum minan nar. Biar Allah ya tabassam bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqina fi din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.